Kembali di channel Bobisan untuk seksi turun berat badan. Kali ini gue pengen berbagi resep. Kalau orang tanya, Bob, lo diet karbohidrat ya? Puasa nggak makan karbohidrat ya? Itu salah ya. Gue tetap makan karbohidrat. Kita tidak boleh tidak makan karbohidrat karena karbohidrat itu adalah sumber energi. Cuman kita pilih sumber karbohidratnya dari yang mana. Nah, sebaiknya sumber karbohidrat itu dari yang alami. Nah, alami itu ya ada kentang, ubi-ubian ya. Kalau dari beras, nasi agak kurang bagus ya, terutama nasi putih karena sudah tidak ada seratnya. Jadi logikanya gini, karbohidrat itu dibungkus oleh serat ya. Nah, ketika beras itu dibersihkan sampai putih, seratnya itu terbuang. Jadi tinggal karbohidratnya aja. Nah, begitu karbohidratnya itu masuk ke dalam tubuh, tidak digunakan, itu akan langsung diserap dan dijadikan lemak oleh tubuh. Tapi kalau misalnya masih ada seratnya, maka dia akan dibungkus terus oleh serat. Nah, begitu dia tidak terpakai, dia akan terbuang lewat tinja. Nah, sumber karbohidrat lainnya yang bagus adalah sayur. Nah, sekarang gue kepengen infoin ke kalian kenapa gue pilihnya itu sayur singkong. Karena sayur singkong ini murah banget, segini cuma 2000 perak. Ini 2000 perak mah bukan beli sayur singkongnya, tapi beli jasa metikin daun singkongnya, ya kan, dari dari kebun singkong. Nah ya, jadi ini mesti disiangin dulu. Satu ikat begini 2000 perak itu bisa untuk gua 3 kali makan, mungkin 3 hari makan ya. Mungkin di tempat kalian satu ikat gini lebih murah lagi. Kemarin gua lagi lari pagi di pinggir jalan ada kebun orang ya, gua juga petik ya, jadi gratis ya. Ini gua siangin ya. Nah, kenapa gue pilih daun singkong? Pasti banyak dari kalian yang akan komentar, wah, daun singkong bikin asam urat loh ya. Daun singkong itu tidak bikin asam urat. Kalau kalian asam uratnya tinggi, maka kalian jangan makan daun singkong ya, karena asam uriknya di daun singkong itu memang tinggi, tapi bukan menyebabkan asam urat ya. Jadi yang menyebabkan asam urat itu bukan daun singkong atau sayur-sayuran gini, apalagi kalau kita masaknya dengan benar ya, ditumis dengan sedikit minyak ya, atau kalau bisa tanpa minyak sama sekali. Nah, itu tidak menyebabkan asam urat. Tapi kalau kalian sedang asam urat ya sebaiknya jangan makan daun singkong. Oke, setelah dipetik kita cuci dulu ya. Oke, setelah bersih kita masukkan ke wajan. Wih, lihat banyak banget ya. Ya, mau kita rebus nih. Oke, beri air secukupnya tuh kurang lebih segini ya. Lalu kita nyalakan kompor. Nah, kalau gue sukanya ditutup. Pasang timer 5 menit. Kenapa 5 menit? Nanti setelah 5 menit kita balik daunnya biar merata matangnya. Oke, setelah 5 menit ngebul ya, kita aduk-aduk, kita balikin nih supaya gantian, yang tadi di atas jadi di bawah ya, biar matangnya rata tuh. Kalau udah matang mah dia lebih mengecil. Nah, jadi kerendam semua sekarang tuh. Oke, kita tutup lagi. Lalu kali ini kita setel timer di 10 menit. Oke, setelah 10 menit dimatikan ya. Kalau gue biarin dulu sampai dia dingin supaya kita irit gas ya, jadi dia nanti empuk. Karena masih dalam kondisi ditutup dan air panas ya, jadi biar dia empuk sendiri. Kita tunggu sekitar sejaman sampai dia dingin sendiri. Oke, kalau masih panas, aduh panas ya, kita bilas dengan air dingin. Supaya dingin, tujuannya apa supaya dingin? Supaya bisa diremas-remas gampang. Oke, jadi ini dibikin seperti ini nih ya, sedikit-sedikit ya.
Oke, ini penampakan setelah diremas-remas seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke pemotongan. Kita potong tipis-tipis seperti ini ya. Jadi kenapa gue potong tipis-tipis seperti ini? Karena daun singkong itu kan berserat banget ya. Kalau kita makan lembaran gitu, rada susah. Makanya kalau di Manado, masakan Batak gitu ya, malah ditumbuk. Ya, tapi kalau gue nggak suka ditumbuk, karena kalau ditumbuk menurut gue nanti seratnya jadi hilang. Jadi baiknya diiris seperti ini ya. Nah, ini penampakan setelah dicincang, dipotong kecil-kecil ya, supaya memudahkan pas makan ya. Jadi sepiring deh. Oke, berikutnya gue lagi suka cakalang, jadi gue beli cakalang suwir pedas tuh seperti ini. Ya, kita tumis bareng dengan daun singkong. Oke, kita panaskan wajan lalu kita tuang sedikit aja ya ini ya, buat perasa doang. Ini udah dimasukin ke kulkas. Ya nggak perlu minyak lagi ya, karena dari ikan suwir ini sudah ada minyaknya. Mereka pasti sudah pakai minyak ya, sudah bikin pakai minyak. Ya, kita tumis-tumis tuh. Jadi gue ini buat perasa aja supaya makan daun singkongnya nggak sengsara ya. Kalau kalian nggak terlalu suka daun singkong, pasti akan sengsara kalau makan daun singkong rebus begini. Tuh. Ya, kita tuang daun singkongnya. Kita aduk sampai merata. Udah wangi. Wanginya nusuk hidung, pedes. Ini khas Manado nih, cakalangnya. Ya kalian bisa pakai yang lain. Kalau gue pernah pakai daging babi asap Toraja juga enak ya. Jadi pakai lemak babi, kulit babi samcan gitu. Tapi yang daging Toraja itu juga enak. Nah, gue suka daun singkong ini, dia berserat. Lalu dia bisa dimasak kering. Kalau dibawa-bawa gitu ya nggak gampang basi. Lalu bisa disimpan di kulkas. Jadi cocok banget buat pengganti nasi dan untuk memenuhi kebutuhan serat. Ingat ya, sekali lagi ya, kalau daun singkong ini tidak menyebabkan asam urat. Tapi kalau sedang asam urat, sebaiknya hindari dulu daun singkong. Kalau tubuh kalian sehat, berat badan kalian seimbang, lalu kalian menjaga makan, maka kalian bisa terhindar dari asam urat. Kecuali asam uratnya memang genetik dari tubuh ya, mesti konsultasi dengan dokter. Oke, setelah teraduk rata, seperti biasa untuk mengirit bahan bakar, gas gua tutup ya, ditutup biar tunggu beberapa saat ya, baru kita matikan, lalu kita tinggal biar dia meresap sendiri sampai dia adem, baru kita makan. Ya, masakannya sudah jadi, lihat asik banget ya. Jadi dari masak-memasak ini gue mendapatkan filosofi daun singkong. Gue beli daun singkong tuh murah, cuma 2.000 perak ya. Lalu gue bilang sama tukang sayurnya, "Bang, kok murah banget 2.000 perak? Kalau di restoran Padang kok mahal?" Nah, abang sayurnya bilang gini, "Kan udah mateng." Nah, jadi gue dapet filosofi daun singkong dari beli daun singkong di tukang sayur. Bahkan dapetnya dari tukang sayur. Hal yang mentah itu murah ya, tapi kalau sudah matang akan jadi mahal. Sama seperti kita, kalau kita masih belum bisa apa-apa, kita ini murah. Tapi kalau kita sudah menjadi ahli, ya, kita sudah berhasil, maka kita akan menjadi mahal. Jadi intinya, ya, daun singkong itu tidak membuat asam urat. Tapi kalau asam urat, sebaiknya hindari daun singkong dulu, cari sayur yang lain, ya. Nah, kalau kalian puasa, kalian diet, kalian ingin slim, ya, kalian ingin turun berat badan ideal, kalian mesti konsisten, mesti bisa pegang janji kalian sampai kalian mencapai target. Maka di situ kalian akan berubah dari daun singkong mentah menjadi daun singkong mateng gitu ya ceritanya ya. Gua udah lapar tapi baru jam 9 ya. Baru jam 9 tuh, lihat tuh. Nunggu jam 12 baru makan. Ya, jadi gua diemin daun singkongnya dulu. Gua diemin daun singkongnya biar dia meresap dulu wangi-wangi ikan cakalang. Wih, asapnya lihat, mantap.